Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis itu akan berkhutbah di neraka sambil mengatakan sungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar dan aku menjanjikan kalian tapi aku menipu kalian. Saya, kata dia, aku hanya membisikkan kalian, kalian mengikuti aku, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian juga tidak bisa selamatkan aku. Allah sudah bongkar nanti yang terakhir terjadi di akhirat. Begitu juga menjelaskan tentang kelemahannya. Kenapa kita rusak tauhid kita dengan ini? Berapa banyak di Indonesia masih ada tradisi tidak mau beli rumah. Kenapa? Karena di sana ada orang yang bunuh diri. Kenapa takut? Kenapa tidak beli? Ada ruh gentayangan. Pernah lihat tuh ruh gentayangan? Hah? Ada yang pernah lihat di sini? Coba jelaskan kalau memang pernah lihat. Kuburan terbuka, pocongnya keluar. Lalu kemudian datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu. Pernah? Kan itu yang digambarkan kan? Itu perusakan tauhid yang luar biasa. Tidak ada semua itu. Siapa di antara kita yang pernah ketemu dengan keluarga yang sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang kalau sudah meninggal selesai. Dia sudah di alam barzah. Baik dia terbunuh, dibunuh, sama saja. Sampai saya pernah jelaskan di beberapa ceramah kami. Kalau ada rumah, satu rumah, orang di situ pernah dibunuh. Saya pernah lewat di Pondok Indah. Terus saya lihat ada satu rumah. Kenapa kok rumah ini kayak besar tapi nggak ada yang huni, nggak ada urus kan? Ada satu orang yang bilang sama saya, Ustaz itu rumah angker. Ya. Kenapa angker? Pernah satu keluarga dibunuh oleh perampok, jadi nggak ada yang berani beli. Subhanallah. Ya. Kalau orang punya tauhid yang benar beli saja, apalagi kok dikasih harga murah. Ya. Nggak ada urusannya. Ya. Nggak ada ceritanya tuh dia akan gentayangan sana, tidak ada. Ya. Itu kebohongan semua, penipuan. Katakan saya jelaskan, lalu dari mana Ustaz suara yang biasa saya dengar, tangisan bayi, ada suara pintu di belakang rumah, ada suara ini dan itu permainan syaitan ada di sekitar rumah itu. Karena kita takut. Coba kalau kita tidak takut, tidak akan ada masalah sebenarnya. Permasalahannya rasa takut itu. Begitu juga dengan rumah, kalau tadi itu bunuh diri misalnya, orang ketakutan. Kalau satu rumah lagi dibunuh sekeluarga. Juga sama, kenapa ada ruh gentayangan? Padahal sebenarnya yang pertama, kalau bunuh diri itu dosa besar. Kemungkinan besar pelakunya sudah disiksa di kuburan. Tidak ada lagi dia gentayangan ganggu orang. Ya. Kalau orang yang dibunuh sekeluarga, mati syahid kalau dia muslim. Dia bahagia di kuburannya. Nggak ada urusannya keluar ganggu orang gitu. Itu contoh gitu kan.